Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hairani Zahra Nasution dengan NIM 22134008 dari kelas BKI 6A. Di sini saya akan mempraktikkan pemberian bimbingan rohani Islam kepada pasien atau klien yang mengalami kesedihan secara mendalam akibat ditinggalkan oleh hewan peliharaan kesayangannya yang sudah menemaninya sejak kecil. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Bimbingan Rohani Islam dengan dosen pengampu Ibu DRA Eni Nur Aini MSI. Berikut video praktik bimbingan rohani Islam. Assalamualaikum Mbak Bira. Waalaikumsalam Mbak. Oke Mbak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mbak, sebelumnya perkenalkan ya, saya Hairani Zahra. Di sini saya akan memberikan bimbingan rohani kepada Mbak Bila. Jadi sebelumnya saya mendapatkan kabar dari keluarga Mbak bahwa Mbak Bila ini sedang mengalami kesedihan yang mendalam ya Mbak? Iya Mbak, betul sekali. Saya merasakan kesedihan karena kucing saya meninggal Mbak. Karena setiap hari saya selalu bersama kucing saya tersebut. Saya selalu main, saya selalu makan. Nah, makanya ketika kucing saya meninggal, saya merasakan kesedihan yang mendalam dan kesepian juga Mbak. Oh, jadi kalau boleh saya simpulkan, berarti Mbak ini sedang mengalami kesedihan mendalam diakibatkan oleh ditinggal oleh peliharaan kesayangan Mbak ya. Iya. Nah, hal ini tuh dapat mengganggu kehidupan Mbak sehari-hari. Iya Mbak, sangat mengganggu. Nah, makanya saya pun merasa sering melamun dan nggak ada kerjaan aja gitu Mbak. Apakah sampai saat ini Mbak masih merasakan kesedihan yang mendalam itu? Masih Mbak, masih saat ini. Kalau begitu, apa aja nih yang udah Mbak lakuin buat mengatasi hal ini? Sebelumnya apa ya Mbak, yang nggak terlalu ada kegiatan yang bikin saya nggak teringat hal tersebut sih Mbak. Paling saya seperti nonton YouTube atau hal-hal yang bikin saya terobati gitu Mbak, yang nggak mengingat-ingat kucing saya terus gitu. Begitu ya Mbak, itu merupakan langkah yang bagus ya Mbak yang udah Mbak lakuin. Nah, sebelumnya mohon maaf nih Mbak, saya mau bertanya, apakah sholat 5 waktu Mbak masih terlaksana meskipun Mbak sedang mengalami kesedihan ini? Nah, akibat saya kesedihan secara berkepanjangan ya Mbak, jadi saya sering lupa sih Mbak masalah sholat 5 waktu gitu. Nah, itu ya Mbak, mungkin untuk mengatasi hal ini Mbak bisa melakukan melengkapi kembali sholat 5 waktunya, membaca Al-Quran, berzikir, dan bersolawat ya Mbak. Karena dengan melakukan hal itu, kita itu bakalan mendapatkan ketenangan dan ketentraman dalam hidup kita. Dengan itu juga, pikiran Mbak itu akan teralihkan dari peliharaan Mbak ini, dari kesedihan yang Mbak miliki ini. Maka dari itu, menurut saya, Mbak itu bisa mulai memperbaiki sholat Mbak, mulai membaca Al-Quran lagi, agar Mbak itu bisa mendapatkan kehidupan Mbak yang sebelumnya, yang sebelum Mbak ini ditinggal oleh peliharaan Mbak. Seperti itu Mbak, gimana? Baik Mbak, semoga mulai besok sih Mbak saya coba gitu dari solusi Mbak sendiri. Iya, bagus kalau begitu. Mungkin Mbak ada lagi yang mau disampaikan? Cukup sih Mbak udah. Cukup ya, udah semoga perasaan kesedihan Mbak yang mendalam ini bisa segera terobati, bisa segera mendapatkan solusi yang lebih baik lagi, yang lebih ampuh untuk mengatasi kesedihan Mbak, dan agar nantinya Mbak itu mendapatkan keefektifan kehidupan sehari-hari Mbak kembali seperti sebelumnya. Seperti itu ya Mbak. Sebelum kita tutup, baik kita berdoa terlebih dahulu ya Mbak. Berdoa. Alhamdulillah. Kalau begitu kegiatan bimbingan rohani ini saya tutup ya Mbak. Terima kasih atas waktunya. Semoga Mbak cepat pulih dan bisa kembali beraktivitas seperti sebelumnya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.